Kalau antum urusannya cuma urusan dibuat sedih sama teman update status, itu sih nggak jadi orang besar. Anak-anak muda kegundahannya hal yang sepele, remeh temeh, tidak akan pernah jadi orang besar. Jadi mulailah antum memikirkan umat ini. Seorang ahli tafsir mengatakan, kalau ada orang yang mati sibuk mikirkan diri sendiri terus mati dia, maka dia mati kerdil. Yang mati besar adalah orang yang meninggal dalam keadaan memikirkan umatnya. Itu anak muda. Pikirkan umatnya. Itu difikirkan sampai menjadi kegelisahan. Karena kegelisahan itulah yang akan mendorong dia untuk bergerak. Terus apa yang bisa saya lakukan? Untuk Salahuddin memikirkan bagaimana cara membebaskan Palestina, Muhammad Al-Fatih berpikir bagaimana bisa menembus benteng tebal Konstantinopel. Ayo sekarang antum mikirin apa sekarang itu ya. Jadi PR besar antum sekarang itu. Pikirkan sesuatu tentang umat ini, kemudian setelah itu sampai dia menjadi sebuah kegundahan yang menjadi pendorong energi. Energi antum akan berlipat-lipat untuk bergerak luar biasa. Ya jadi pikirkan ya, jangan yang sepele, jangan yang remeh. Wah urusan cuma nyari kerjaan aja kok galau. Urusan nyari pasangan aja kok galau. Nggak menarik banget Pak. Sangat tidak menarik anak muda yang dipikirkan cuma begituan. Bukan itu tidak penting. Bukan itu tidak penting teman-teman. Pekerjaan buat laki-laki apalagi penting. Pasangan apalagi juga sangat penting. Tapi lihat itu. Anda harus, teman-teman harus sudah segera selesai di urusan pribadi agar segera bisa mengurusi umat ini. Karena kalau antum saja belum selesai ngurusi diri sendiri, bagaimana ngurusi orang lain? Kalau belum selesai memikirkan diri sendiri, bagaimana memikirkan umat ini? Paham ya? Jadi itu titik kesamaan antara Salahuddin dan Muhammad Al-Fatih. Dan tidak sederhana teman-teman. Yang difikirkan itu sebesar itu. Anak muda. Zaman itu kan orang juga mikir apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak muda Salahuddin. Oh Salahuddin itu aslinya orang Tikrit, orang Irak Pak. Dari Irak pindah ke Aleppo, ke Halab, Suria. Dari Suria kemudian masuk ke Mesir. Dari Mesir membebaskan Palestina. Dan ajaib Salahuddin itu teman-teman dirahmati Allah. Itu membebaskan Palestina tahun berapa? Lah, tahun berapa membebaskan? Di perang Hittin tahun 583 Hijriah. Salahuddin meninggal tahun berapa? 589. Atau bisa bayangkan ada orang yang hidup dengan kegundahan terbesarnya, kemudian berhasil dia menjalankan kebesaran cita-cita untuk membebaskan Palestina. Gak lama setelah itu meninggal Pak. Jadi seakan Salahuddin dihadirkan Allah hanya untuk bebaskan Palestina, kemudian cukup tugasmu sampai di situ, kembalilah kepadaku. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. 583 dia usir keluar pasukan Salim, 589 beliau meninggal.